Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pencemaran lingkungan. Mohon disimak dengan baik-baik. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang pertama faktor internal yang berasal dari aktivitas alam, yang kedua ada faktor eksternal yang berasal dari kegiatan manusia. Selanjutnya ialah macam-macam pencemaran lingkungan. Apa saja sih macam pencemaran lingkungan itu? Macam-macam pencemaran lingkungan itu ada 3 jenis, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Oke, kita akan membahas satu persatu mengenai macam-macam pencemaran lingkungan. Macam pencemaran lingkungan yang pertama ialah pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara ialah kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Zat-zat ini seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, timbal, CFC, dan lain-lain. Apa sih contoh dari pencemaran udara ini? Contohnya, asap pabrik yang sangat membahayakan, asap kendaraan yang mengandung karbon dioksida, asap rokok yang mengandung karbon monoksida. Jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, dan laut yang mengalami perubahan karena aktivitas manusia. Contoh dari pencemaran air adalah pembuangan limbah pabrik atau limbah rumah tangga tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi, jika limbah pabrik atau limbah rumah tangga ini dibuang ke sungai ataupun lautan tanpa diolah terlebih dahulu, ini dampaknya air di sungai atau laut akan mengalami perubahan. Perubahan ini berupa berubahnya warna, rasa, dan bau pada air, sehingga kualitas air menjadi buruk dan tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, contoh pencemaran yang ketiga, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Contoh dari pencemaran tanah ialah 1. Penggunaan pestisida yang berlebih. Jadi, jika menggunakan pestisida untuk membunuh hama, sebaiknya kita memperhatikan takaran pemakaian yang ada pada kemasan produk, sehingga tidak mengalami overdosis yang akan berakibat pada kesuburan tanah. Contoh yang kedua adalah air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang tidak memenuhi syarat. Ini contohnya pada sampah plastik ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik sangat sulit terurai dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengurainya. Hal ini dapat menyebabkan tanah di sekitar menjadi hilang kesuburannya, dikarenakan zat-zat kimia yang ada pada plastik yang terserap ke dalam tanah. Selanjutnya adalah dampak pencemaran lingkungan. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan? Tentunya sangat banyak sekali ya anak-anak. Selain berdampak pada lingkungan, pencemaran ini juga berdampak pada makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut. Yang pertama, dampak dari pencemaran udara. Dampaknya, kualitas udara menjadi buruk sehingga menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan dan menyebabkan berbagai macam penyakit pernapasan lainnya. Yang kedua ialah dampak pencemaran air. 1. Menyebabkan sungai menjadi tercemar. Jadi jika ada yang membuang sampah ke sungai ataupun laut, ini akan menyebabkan
tumpukan sampah di sekitar laut dan sungai. Hal ini juga bisa menyebabkan banjir karena saluran air itu terhambat oleh sampah. Yang kedua adalah menyebabkan kualitas air menjadi buruk. Jadi, jika terus-menerus membuang sampah atau limbah pabrik ke sungai ataupun laut, ini kualitas air bisa menjadi buruk. Yang bisa kita lihat adalah adanya perubahan warna, bau, dan rasa pada air sehingga air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Yang ketiga, mengganggu ekosistem air dan menyebabkan kepunahan biota air. Jika limbah tersebut secara terus-menerus dibuang ke sungai ataupun laut, zat-zat dari limbah yang tidak diolah itu akan mengganggu ekosistem air dan menyebabkan berbagai macam organisme yang ada pada sungai ataupun laut itu mati dan akhirnya punah. Yang ketiga adalah dampak pencemaran tanah. 1. Meningkatkan resiko kematian mikroorganisme. 2. Menyebabkan kesuburan tanah menjadi terganggu, dikarenakan zat-zat yang ada pada sampah tersebut terserap ke dalam tanah sehingga kesuburan tanah berkurang. 3. Merusak keseimbangan rantai makanan. Untuk mengakhiri materi kali ini, saya akan menampilkan video tentang pencemaran lingkungan. Mohon disimak dengan baik-baik. Pencemaran udara. Nah, ini asap kendaraan bermotor. Ini mengandung karbon monoksida. Sangat berbahaya ya bagi kesehatan ataupun bagi lingkungan. Asap rokok mengandung karbon monoksida. Selain berbahaya bagi perokok aktif, ini juga berbahaya bagi perokok pasif atau yang tidak merokok. Pencemaran air. Bisa dilihat ini air yang sudah tercemar sampah. Ini mengalami perubahan warna ya, bau dan rasa. Sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Pencemaran tanah. Sampah-sampah yang berserakan ini kebanyakan sampah plastik ya, karena sangat sulit terurai. Ini menyebabkan kesuburan tanah terganggu karena zat-zat yang terkandung dalam sampah plastik. Nah, ini contoh dari membuang sampah sembarangan ke sungai. Ini perlu kita ingatkan dan perlu kita tanamkan sejak dini untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi, karena misalkan ada di suatu desa itu satu orang sehari membuang satu sampah, itu sudah berapa saja sampah yang ada di sungai tersebut selama seminggu, sebulan, ataupun setahun. Sangat banyak sekali. Ini perlu kita tegur dan kita beritahu untuk membuangnya pada tempat sampah. Sudah saatnya kita peduli. Melakukan kerja bakti, membersihkan sampah, membuang sampah pada tempatnya, memilih untuk bersepeda daripada menggunakan kendaraan. Jauh lebih baik jika lingkungan kita sehat, bersih, nyaman, dan tentram.
udara menjadi bersih, tanaman tumbuh dengan subur. Mari peduli lingkungan. Oke, cukup sekian pembelajaran IPA kali ini tentang pencemaran lingkungan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan dari pencemaran. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk partisipasinya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.